Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khususan murid dan santri Pondok Pesantren Nurul Huda Andong. Sebagai sesama murid dan santri, mari kita bersama-sama belajar, memahami, mengamalkan daud-daud Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Khususan Hadratus Syekh Maulana Arif Billah Aba Kiai Haji Mas'ud Thaha rahimahullah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang biografi atau manaqib Hadratus Syekh Maulana Arif Billah Aba Kiai Haji Mas'ud Thaha rahimahullah. Tujuannya agar kita semakin cinta beliau dan bisa meneladani kebaikan-kebaikan beliau dan melanjutkan perjuangan beliau dengan semangat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita kenali beliau, siapa beliau. Yang kedua, apa saja ajaran-ajaran beliau. Yang ketiga, apa saja lakon suluk beliau, karomah-karomah beliau untuk kita ambil suri tauladan. Keempat, kaul-kaul dan pesan-pesan beliau. Dan yang kelima, penutup. Yang pertama, adapun silsilah nasab min dzurriyyah Hadratus Syekh Maulana Arif Billah Aba Kiai Haji Mas'ud Thaha rahimahullah, yaitu Abah Mas'ud Thaha bin Mbah Thaha bin Mbah Said Mbah Jaswati bin Mbah Ahmad bin Mbah Jawahir bin Mbah Malik bin Mbah Al-Hadi bin Mbah Muhajir bin Mbah Muhammad bin Raden Ayu Wiyati Alwi bin Hasan Al-Jufri bin Raden Ayu Salbiyah bin Raden Astara Kusumo bin Raden Abdul Arif Pangeran Bodro Kusumo bin Raden Gondo Pangeran Kusumo II bin Raden Gentiri Pangeran Bodro Kusumo bin Raden Genter Pangeran Kertokusumo bin Raden Sotik Pangeran Kertokusumo II bin Raden Galundung Pangeran Kertokusumo II bin Raden Subrangto Pangeran Wonotirto bin Raden Permati Pangeran Hadikusumo bin Raden Arif Pangeran Panembahan Agung bin Said Qasim Sunan Derajat atau Sunan Mayangkudum, naik terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun silsilah nasab min sabab, beliau adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadhi silsilatu dzabli tariqah sadziliyah Aba Kiai Haji Mas'ud Thaha rahimahullah. Anisa Muhammad Dimyadin Banten, Anisa Abdul Halim, Anisa Abdul Hamid, Anisa Muhammad Ilyas, Anisa Nahrawi Al-Maki, Anisa Salih Al-Mufti Al-Hanafi, Anisa Ali bin Tahir Al-Madani, Anisa Ahmad Minatullah Al-Maliki Al-Azuri, Anisa Muhammad Al-Bahidi, Anisa Yusuf Ad-Doriri, Anisa Muhammad Bil Qasim As-Sakandari, Anisa Muhammad Zarqani, Anisa Ali Al-Azuri, Anisa Nurul Qarafi, Anisa Al-Hafid Al-Qosandari, Anisa Taqiyuddin Al-Wasiti, Anisa Abil Fatah Al-Maidumi, Anisa Abil Abbas Al-Mursi, An Sultanil Awliya Syekh Abil Hasan Ali Asyari, Anisa Abdul Salam bin Masyish, Anisa Abdurrahman Al-Maghrabi, Anisa Taqiyuddin, Anisa Fakhruddin, Anisa Nuruddin, Anisa Tajuddin, Anisa Samsuddin, Anisa Zainuddin, Anisa Ishaq Ibrahim Al-Basri, Anisa Ahmad Al-Marwani, Anisa Sa'ad, Anisa Sa'id, Anisa Muhammad Al-Ghazwani, Anisa Abi Muhammad Jabir, An Sayyidina Al-Hasan, An Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, An Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An Sayyidina Jibril alaihi salam,
anillah al-izzah rabbul alamin. Adapun ajaran-ajaran beliau adalah ajaran thariqah sufi, kemudian istighosah, kemudian jamaah sholat, kemudian pengajian-pengajian, yang kelima puasa 13, 14, 15, amal jariyah, tenaga, dan berjuang untuk umat dan lain-lain. Sebagaimana dalam Al-Qiyah, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthilah wa qila man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassah wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man tasawwafa wa tafaqqah faqad tahaqqaq. Kemudian kitab-kitab yang sudah diajarkan beliau antara lain tafsir Jalalain, tafsir Al-Ibris, Bulughul Maram, Majmu' Ahkamus Syariah, Idhatun Nasihin, Hidayatul Azkiyah, Hikam Ibnu Athaillah, Minhajul Abidin, Jawahirul Maknun, dan lain-lain. Adapun kitab yang diperintahkan beliau antara lain Hidayatus Sibyan, Badul Amali, Aqidatul Awam, Tasirul Amani fi Syarhil Awamil Jurjani, Tanbihul Mughtarrin, Risalatul Muawanah, Tanwirul Qulub, dan lain-lain. Sebagai rujukan pengajian Kliwonan, pengajian umum antara lain Duratun Nasihin, Tanbihul Ghafilin, Irsyadul Ibad, Nasaih Ibad, Khazinatul Asrar, Al-Karun Nawawi, dan lain-lain. Adapun prinsip visi misi dakwah beliau antara lain wa fil ikhya wa tanbil wafilin qala sallallahu alaihi wasallam la tajlisu inda kulli alim illa ila alim yad'ukum min khamsin ila khamsin, yaitu mengajak orang minasyakki ilal yakin, dari syak menjadi yakin, dari ragu menjadi yakin dengan Allah, dengan akhirat. Yang kedua wa minar riya ilal ikhlas, dari riya menjadi ikhlas. Yang ketiga wa minar ruba ilal zuhdi, mengajak orang dari cinta dunia menjadi zuhud, yaitu cinta Allah, cinta akhirat, dunia hanya sebagai ladang akhirat. Wa minal kibri ila tawadu, dari takabur menjadi tawadu. Wa minal awada ila nasiha, dari permusuhan pada an-nasihah, kehendak baik pada orang lain. Maka beliau berpesan, murid ora kena gelar sajadah atau guru sejati sadurunge mempunyai, sebelum mempunyai dua sifat-sifat Allah, Rasul, dan para sahabat. Dua sifat Allah yaitu Sattarun Ghaffarun, menutup aib dan pemaaf. Sifat Rasulullah Rahman Rahim, belas kasih dunia akhirat. Sayyidina Abu Bakar sidqun amanah, jujur dan amanah. Sayyidina Umar amar ma'ruf nahi mungkar. Sayyidina Utsman libas wa ta'am, memberi makan dan pakaian. Wa qiraatul Quran. Sayyidina Ali yaitu ilmu dan mengamalkan ilmu. Program atau pendidikan apa? Antara lain 4 tahun. Hadratis Maulana Arif Billah. Yang pertama mendidik fisik 1 tahun, kemudian syariah 1 tahun, thariqah suluk 1 tahun, dan 4 tahun ke atas adalah hakikah. Sebab ulama ada 2, yaitu ahli fatwa dan ahli hikmah. Adapun lakon dan karomah Hadratus Syekh Maulana Arif Billah Abaki Haji Masud antara lain dengan tujuan satu, bukan kita mengkultuskan, tapi supaya mantap, yakin, dan untuk mensuri tauladani beliau. Lakon dan karomah beliau antara lain 1, pondok pesantren Nurul Huda. Kama a'zamal mu'jizatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Al-Qur'anul Karim.
yang masih ada sampai sekarang. Kama qala Allah Ta'ala, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Al-Imran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi, amal mukmin yang akan langgeng mengalir sampai wafat, antara lain ilman allamah wa nasarah, ilmu yang diamalkan dan disebarkan, awaladin solihin tarokahu, atau anak soleh atau murid-murid soleh yang ditinggalkan, au mushafan warasahu, atau mushaf yang diwariskan, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangun, au baitan li ibni sabil banahu, atau rumah yang dibangun untuk ibnu sabil, au nahran akroh, atau sumber air yang dialirkan, au sadaqah akhraja min mali bisikhati wa hayati talhaku min ba'di mauti, atau sedekah jariah yang mengalir sampai meninggal pahalanya. Rawahu Ibnu Majah. Yang kedua, membangun 40 masjid. Ini patut kita contoh semampu kita. Yang ketiga, karomah toyul ardi. Sekali lagi, ini bukan untuk mengkultuskan, tapi supaya mantap dan yakin, dan untuk suri tauladan kita. Yang keempat, lakon ziarah 313 makom aulia. Kita tahu ada aulia itis'ah fi jaziratil jawiyah, wali 9 tanah Jawa, dan ada juga wali 9 luar negeri. 1 Sayyidut Ta'ifah Sufia Sayyidi Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi, 2 Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailan, 3 Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, 4 Sayyidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi, 5 Sayyidi Syekh Ahmad bin Husaini Ar-Rifai, 6 Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, 7 Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Madbuli, 8 Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas, 9 Sayyidi Syekh Samsuddin Muhammad Al-Hanafi, kadza manaqib auliya al-abrar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau singgah di Taibah Al-Madinah, kemudian Sajarah Musa, Turi Saina, Baitul Lahmi, sampai ke Masjidil Aqsa. Yang kelima, zikir fil bahri, zikir dalam laut, salasa asyhur, 3 bulan. Tapi yang beliau rasakan kama bainad duha wal asri, karoma qasru zaman, sebagaimana yang terjadi pada Ashabul Kahfi, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, sehingga mereka bangun dan mengatakan, qala qailum minhum kam labistum, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Al-ayat, surah Kahfi. Nomor 6, as-sahara fi arba'ati sana, tidak tidur 4 tahun. Yang ketujuh, karomah, tahu sebelum terjadi, min awalil ardi ila akhiriha, tapi lisan beliau dikendalikan oleh syariah sehingga tidak membuka aib atau membuka rahasia ilahiyah. Kama qila anna Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu an qad futiha bi ru'yati suhufi kitabati talamidi alladzina yadkhuluna tariqata wa adduha bimatil basar mimman bayala wa man ba'dahu ila akhir zaman, kadza manaqib Asyadzili. Syekh Abil Hasan Asyadzili mengetahui apa yang belum terjadi akan terjadi sampai hari akhir, sehingga beliau futuh melihat catatan daftar nama murid-murid beliau dari saat itu sampai akhir zaman yang panjangnya sebatas mata memandang. Selanjutnya nomor 8, di antara karomah dan lakon beliau, Aba Hadratus Syekh Aribillah, beliau dilantik sebagai mursyid kamil di Baiat
disaksikan 40 aulia yang masih hidup dan 40 yang sudah wafat. Sehingga mendapat julukan Syekh Qamaruz Zaman atau Syekh Qamaruddin Hadzal Zaman. Kama qala Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, arba'una sana ma hujibtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau hujjitu tarfata ainin ma a'datu nafsi min jumlatil muslimin wa hadhil karamah min a'zamiyah. Karamah terbesarnya Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili adalah ru'yat pada Rasul selama 40 tahun. Selanjutnya beliau ru'yat Rasul dan sahabat-sahabat dengan diarak dan membaca sholawat yang sekarang menjadi sholawat khas Nurul Huda, yaitu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, dan seterusnya. Yang ke-10 beliau adalah Al-Hamil Al-Hafidh Laduni. Jadi bisa kita ibaratkan wa karamatuhu aktsaru min antusa wa azamu min antustaqsa rahimahullah ta'ala an wa anna bi ridha'ir rafi wa maddana bi madadil wasi', amin amin ya rabbal alamin. Adapun tentang wali dan karamah, kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillahi, dzalika huwal fawzul azim. Surat Yunus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtu kuntu sama alladhi yasma'u bi wa basara alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha, in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani bi la u'idannahu. Rawahul Bukhari. Kama kisah Nabi Musa, Nabi Khidir fi suratul Kahfi ayat 60 dan seterusnya. Selanjutnya di antara kaul dan pesan-pesan beliau, 1. Ojo rumongso bisa rumongso, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, makrifat nafsahu rabbahu dunyahu akhiratahu. 2. Tingkatan manusia dalam beragama ada 3. 1. Faizun muflihun, beruntung, yaitu hidupnya lebih banyak untuk akhirat daripada untuk dunia. Yang kedua, khasirun atau fasidun, celaka, yaitu kebalikannya, yaitu lebih banyak hidupnya untuk dunia daripada akhiratnya. Yang ketiga, spekulasi, seimbang untung-untungan. Maka kita harus belajar, berusaha untuk menjadi faizun muflihun, yaitu hidupnya lebih banyak untuk akhirat daripada dunia. Yang ketiga, teman hidup manusia di dunia ini ada 3.
Satu yang sangat dicintai yaitu dunia. Dua yang biasa-biasa saja yaitu keluarga. Yang ketiga yang sangat dibenci yaitu amal ibadah. Ketika sidang, dipanggil pengadilan di alam kubur, teman yang pertama sama sekali tidak mau menemani atau membela yaitu dunia. Teman yang kedua hanya mengantar sampai pintu gerbang yaitu keluarga. Yang ketiga yang setia mendampingi dan membela sampai akhir yaitu amal ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam yad'ul mayyit salasun, akan mengiringi mayit tiga golongan, ahlu keluarganya, wa malu hartanya, wa amalu dan amalnya. Fayarji'u isnani, dan yang kedua kembali, wa yabqa wahidun, yang satu tetap akan menemani. Yarji'u ahlu wa malu, kembali keluarga dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan amalnya tetap menemani sampai akhir. Muttafaqun alaih. Yang keempat, hari ada tiga. Kama qala Syekh Hasan Basri rahimahullah, ad-dunya salasa ayyamin. Amma amsi faqad dhaba bima fihi, hari kemarin sudah lewat. Wa amma ghadan fala allaka an la tudrikahu, dan besok kau belum tentu sampai umurmu. Fal yauma laka fa'mal bi, hari adalah hari ini dan kita harus mengambil manfaat untuk beramal ibadah, maka amal baik jangan ditunda-tunda. Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Kama qala Allah, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mau diduakan. Kama qala Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tawshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilihi wa adarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Surat At-Taubah. Dunia itu semu, maka jadikan sebagai ladang akhirat saja, bukan tujuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Hadid. Selanjutnya adapun adab murid pada guru, murid thariqah pada guru mursyid kamil. Dalam kitab Risalatul Mubarakah atau Tanbirul Qulub dikatakan, adab murid pada guru antara lain: satu, mengagungkan guru zahir batin; dua, yakin bahwa hasil maksud harus dengan wasilah gurunya; tiga, pasrah menurut rela pada perintah gurunya dengan segenap jiwa dan raganya, seperti Nabi Ismail pada Nabi Ibrahim. Empat, tidak menentang gurunya, seperti kisah Nabi Musa pada Nabi Khidir. Lima, memilih apa yang dipilih gurunya, baik urusan ibadah atau adat. Yang kelima, tidak membuka aib gurunya. Tujuh, tidak menikahi wanita yang pernah dinikahi gurunya. Delapan, mengerjakan yang disenangi gurunya dan menjauhi perkara yang dibenci gurunya, dan lain-lain. Adapun adab murid pada diri sendiri antara lain: berusaha selalu merasa diawasi Allah dan zikir dalam hati. Dua, majlisan dengan orang-orang saleh. Tiga, tidak berlebihan sandang, pangan, dan pakaian. Empat, tidak tamak. Lima, tidak tidur dalam keadaan junub. Enam, daimul wudu. Sembilan, qiyamul lail. Tujuh, qiyamul lail. Delapan, menjauhi perdebatan yang tidak perlu. Sembilan, majlisan sesama murid untuk berbicara adab salik thariqah. 10, menghindari pertengkaran atau tertawa berlebihan atau terbahak-bahak yang berlebihan. 11, tawadhu. 12, tidak merasa dan selalu takut Allah dan istighfar, dan lain-lain. Adapun adab murid pada sesama murid antara lain:
1. Salam dan berbicara yang baik-baik. 2. Tawadhu. 3. Saling menolong dalam kebaikan dan takwa. 4. Husnudzon. 5. Menerima teguran temannya. 6. Mendamaikan yang berselisih. 7. Ziarah atau takziah ketika sakit dan wafat. 8. Memenuhi janji dan lain-lain. Semoga kita semua menjadi murid yang baik, bukan murid yang su'ul adab. Amin ya rabbal alamin. Penutup, qala al-faqih Abu Lais as-Samarqandi rahimahullah ta'ala, yumkinu ayurdihima ba'da wafatima bisalasi asya. Memungkinkan untuk mencari ridho atau birrul walidain, baik kepada orang tua atau guru, dengan 3 hal. 1. Ayyakunal walad sholihah, jadilah orang soleh. Li'annahu la yakunu syai'a habba ilaihima min sholahi. Ketika anak atau murid menjadi orang soleh, maka itu sangat menyenangkan beliau di alam barzakh atau alam kubur. Sebab wa yu'radu ilaihima, mereka ditampakkan amal-amal kita. Kedua, ayyasila qarabatuma wa asdiqahuma, silaturahim dengan kerabat dan teman-temannya. Cita-citanya dan perjuangannya kita lanjutkan. Ayastaghfirulahumma wa yad'ulahumma wa yatasaddaqalahumma tanbil wabilin. Istighfar, doa dan sedekah untuk mereka, orang tua dan para guru kita. Antara lain 1. Sholat unisul qabri atau rahmatan lil alamin. 2. Tahlil, surat Yasin, Quran dan lain-lain. 3. Fida, surat Ikhlas, kalimat thayyibah dan lain-lain. 4. Ziarah kubur. 5. Kita lanjutkan cita-citanya dan kita lestarikan ajaran-ajarannya dan pondok-pondok pesantrennya, khususan guru kita Hadratus Syekh Maulana Arif Billah Aba Kiai Haji Mas'ud Toha dengan pondok pesantren Nurul Huda. Semoga kita bisa menjadi anak atau murid yang soleh solihah, yang birrul walidain, yang menyenangkan hati guru, hati orang tua, naik sampai bisa menyenangkan Rasulullah SAW, sehingga kita mendapat ampunan, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan kita kali ini, dan insya Allah lain waktu kita sambung kembali bab-bab berikutnya, dan kita saling mendoakan semoga manfaat dan bisa mengamalkan daun-daun tersebut semampu kita. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada salah-salah kata mohon diluruskan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.